perencanaan dan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola informasi yang efektif, efisien dan akuntabel di dinas kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sukarya, PMH nomor 06 dari Dinas Kesehatan. Saya sebagai ketua tim perencanaan dan evaluasi di Dinas Kesehatan. Adapun masalah yang saya ambil di sini di kantor di Dinas Kesehatan ada 4 masalah. Pertama tentang cakupan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP Dinas Kesehatan yang capaiannya tahun kemarin mencapai termasuk kategori BB. Ada harapannya ada target AA, serta ada indikator kinerja utama yang masih belum tercapai, ada 2 dari 6 indikator yang belum tercapai, serta ada standar SPM dari 12 standar SPM kita punya 5 yang belum tercapai 100%. Sedangkan dari laporan RKPJ di situ dikatakan bahwa ada masalah kesenjangan dalam pemanfaatan sumber daya. Dari keempat masalah ini saya lakukan analisa dengan menggunakan pendekatan BSG. Kita ambil satu masalah utamanya, yaitu masalah yang paling dominan di sini adalah penilaian SAKIP di Dinas Kesehatan. Dari masalah utama ini kita cari akar masalahnya dengan pendekatan fishbone. Dari fishbone ini kita menemukan 18 akar masalah, dan setelah diweskan lagi, masalah yang utama dari akar masalah utamanya adalah kurangnya integritas data SAKIP dalam sistem perencanaan. Jadi akhirnya kita inovasinya adalah tentang aplikasi Papendak. Apa itu Papendak? Pelaporan dan penyimpanan dokumen untuk administrasi dan kegiatan di Dinas Kesehatan. Ini merupakan aplikasi digital berupa laporan dan arsip perencanaan serta evaluasi di Dinas Kesehatan. Platformnya sederhana, yaitu Google Site, dan manfaatnya memudahkan pelaporan, pengarsipan serta evaluasi agar nanti untuk memudahkan sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan dan pimpinan. Output inovasinya adalah yang pertama, terlaksananya digital pelaporan dan arsip. Jadi kita nanti harapannya punya aplikasi yang dapat menyimpan arsip perencanaan, arsip evaluasi melalui aplikasi Papendak ya, yang berupa Google Site. Sedangkan tujuan jangka pendeknya adalah kita bisa membuat terobosan inovasi ini untuk mengatasi masalah seperti cara pelaporan. Jadi pelaporan pengarsipan sudah bisa terkumpul. Jadi kita tidak lagi nanya ke staf mana laporan ini, tapi sudah tersedia di aplikasi ini. Sedangkan tujuan jangka menengahnya adalah untuk peningkatan kinerja individu. Di sini dengan capaian SKP pribadi, mudah-mudahan nanti berhubungan kita sambungkan dengan analisa karena saya fungsional Adminkes, nanti akan berhubungan dengan penyusunan kebijakan di SKP-nya, kebijakan kesehatan. Dan harapannya jangka menengahnya adanya peraturan kepala dinas yang melegalkan dan membuat aplikasi ini bisa digunakan oleh semua stakeholder yang ada di Dinas Kesehatan. Untuk jangka panjangnya tentunya dengan aplikasi ini dapat meningkatkan capaian SAKIP yang tadinya kategori PB menjadi AA. Sedangkan lesson learned dari studi di Kecamatan Kecamatan Cimas, kita mendapatkan pembelajaran integritas dari Pak Camat, bagaimana kolaborasi stakeholder bisa mensukseskan sebuah kegiatan, karena memang permasalahan pelayanan itu tidak bisa menjadi beban salah satu stakeholder atau OPD saja. Di Kecamatan Cimas kita memperoleh pelajaran bahwa dengan membagi tugas, dengan kolaborasi stakeholder, masalah akan lebih mudah untuk dipecahkan. Serta bagaimana komunikasi yang efektif. Bagaimana cara kita mengadvokasi Pak Camat, stakeholder kecamatan, itu pun menjadi proses pembelajaran di perubahan ini. Bagaimana saya harus bisa melakukan komunikasi efektif kepada tingkat pimpinan sampai ke bawah di tingkat staf. Ini kampas inovasinya. Jadi secara umum kampas inovasi tadi sudah digambarkan nilai yang ditawarkan melalui apa saja yang diperoleh. Mitra kerja aja di sini ada kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kasubag, tim perencanaan dengan stafnya, programmer di tingkat dinas sampai ke tingkat staf. Jadi aplikasi ini memang baru untuk digunakan di internal Dinas Kesehatan. Ya. Adapun nanti kegiatannya akan kita lihat di PDCA-nya. Kita berikan di PDCA untuk kegiatan utamanya. Memang di sini ada tantangannya. Tantangannya tadi bahwa kalau aplikasi ini ditolak, kemungkinan ditolak karena kurang pemahaman, pasti akan menyulitkan juga dalam pelaporan. Unsur inovasi Papendak ini yang saya tawarkan adalah tadi memberikan nilai tambah dari tadinya
tidak manual menjadi lebih efisien dengan proses digital lebih cepat. Paperless-nya ada, mobilnya ada. Sedangkan unsur keterbaruannya menawarkan sistem digital yang memang hari ini kita sudah masuk era digitalisasi. Jadi mudah-mudahan keterbaruan aplikasi ini bisa membantu peningkatan sakit dinas kesehatan. Dapat direplikasi. Artinya di awal sebelum saya menemukan masalah ini pun indikator saya sudah diskusi dengan kepegawaian. Di situ ada website dinas kesehatan yang menurut saya hari itu bahwa ini website tidak terlalu menarik, dalam arti hanya menggambarkan profil dinas kesehatan sama layanan. Mana sih data yang bisa ditampilkan? Artinya Google Site ini dalam pengembangannya nanti bisa ditempelkan di web dinas kesehatan, bahkan bisa ditampilkan secara umum dalam rangka keterbukaan. Yang keempat, dapat diterapkan secara berkelanjutan. Ini nanti didukung dengan kebijakan teknis. Harapannya bisa keluar SK kepala dinas yang mewajibkan aplikasi ini digunakan dan dikembangkan. Unsur nilai yang terakhir adalah sesuai dengan nilai organisasi, karena dengan aplikasi ini untuk meningkatkan nilai sakit yang jelas itu pasti akan sangat membantu efisiensi, akuntabilitas dan transparansi pelayanan di dinas kesehatan. Itu mungkin unsur inovasi yang diharapkan bisa muncul. Untuk tahapan benar mutu atau PDCA karena panjang, jadi saya coba rangkum saja. Ini kegiatannya yang pertama intervensi kebutuhan aplikasi. Nanti aplikasi itu isinya apa saja? Kita akan buat aplikasi sebagus mungkin atau sebagus mungkin dalam arti bisa mengakomodir kebutuhan baik itu bidang, subbag, perencanaan itu sendiri maupun untuk dinas. Pembuatan nextnya adalah pembuatan aplikasi, baru kita lakukan uji coba, penyempurnaan aplikasi. Ini harapannya bisa dilaksanakan di bulan Juni, minggu sampai minggu keempat. Berikutnya minggu keempat setelah aplikasi itu beres atau aplikasi itu sudah disempurnakan, baru kita akan membuat pedoman aplikasi tersebut agar bisa digunakan oleh rekan-rekan di stakeholder di dinas. Setelah pedoman dibuat, kita buatkan SOP pengoperasiannya biar kita punya pemahaman yang seragam. Baru kita implementasikan di aplikasi tersebut. Nah, ini harapannya dari mulai pembuatan pedoman minggu keempat Juni atau minggu pertama Juli. Targetnya di bulan Juli minggu pertama aplikasi ini harus sudah tayang, karena memang selaras dengan pelaporan sakit, pelaporan renjak, pelaporan kinerja itu semester pertama awal bulan Juli itu harus terlaporkan. Jadi uji cobanya langsung Pak, kita praktekkan bahwa ini kemampuannya akan langsung. Makanya di minggu kedua itu setelah laporan masuk menggunakan aplikasi, kita akan lakukan monitoring terhadap implementasi, apakah ada kendala, apakah ada gangguan, apakah ada kesulitan dari pengguna. Baru kita cek lagi apa kekurangannya, apa kendalanya. Kalau memang bisa dikembangkan lagi, kita tambahkan. Artinya ada evaluasi untuk implementasi aplikasi Bapenda. Ini kita lakukan di minggu kedua dan ketiga. Minggu keempat baru kita akan menyusun laporan aksi untuk persiapan pemaparan laporan aksi perubahan. Sedangkan untuk timnya, pemetaan sumber dayanya, di sini ada strukturnya, ada mentornya, ada Pak Haji Andi Rahman SKMM selaku mentor, saya sendiri selaku leader. Ada dua pokja Bapak Ibu. Pokjanya pokja administrasi terdiri dari Bu Haji Neng Jaya, Pak Dendi Rusmayandi dan Bu Ariana. Sedangkan pokja kedua itu tim IT, ada Pak Ardian, ada Pak Kiki dan Pak Cindy Hadi. Nanti tugas mereka kalau mentor jelas ya selaku konsultasi, pendamping kita, pengarah, memotivasi. Kalau untuk tugas administrasi, mereka akan membantu saya menyiapkan format-format baku, menyiapkan SK, menyiapkan SOP, dan menyiapkan panduan. Itu di tim administrasi. Di tim IT sendiri nanti setelah hasil rembukan bahwa bentuknya seperti apa, menunya apa, kita akan koordinasi dengan IT apa saja yang itu memungkinkan untuk ada di aplikasi Google Site tersebut. Jadi pemanfaatan teknologinya di sini dibutuhkan medianya HP dan Android. Ini sudah familiar untuk sebagai komunikasi telepon dan WA. Jadi tidak terlalu menyulitkan karena hari ini semua orang sudah punya HP. Media lainnya adalah laptop dan komputer untuk pengelolaan file data dan pembuatan dan penggunaan aplikasi. Untuk pemetaan stakeholdernya, ya, hari ini promotor utamanya memang ada di Pak Sekretaris selaku mentor.
kepala dinas masih menjadi depender, kepala bidang masih depender, Kasubag masih depender. Artinya karena hari ini mereka belum terpapar, gitu ya. Baru Pasik Dinas saja terpapar tentang program Papendak ini. Dan staf bidang, kenapa saya simpan di Apatis? Karena memang staf bidang biasanya akan berpikir, lah naon di aplikasi naon ya, nama-nama pegawaian. Kalau belum tahu pentingnya aplikasi ini, mereka pasti akan mengapa, lah nama-nama pegawaian gitu kan. Jadi nanti akan kita lihat apa sih yang saya lakukan terhadap mereka agar bisa berpindah dari Apatis ke promotor. Termasuk laten juga, ada ketua tim, bahkan ada staf perencanaan saya sendiri yang bisa laten. Artinya posisi laten itu punya kepentingan tapi tidak punya kebijakan. Wah, kumaha Pak Ketua orang gitu. Jadi yang laten, apatik, bahkan yang depender sendiri, saya harus membuat pola bagaimana mereka ini bisa saya kirim menjadi promotor. Artinya mendukung program ini, artinya bisa bersuara sama dan bisa menggunakan aplikasi Papendak ini. Ini pemetaannya. Jadi pola hubungannya, saya harus melakukan advokasi kepada kepala dinas agar mereka paham. Jadi kembali lagi, kalau ke yang depender ini cukup dengan konsolidasi, pelibatan, yakinkan dengan regulasi bahwa ini penting. Nanti ketika mereka paham penting, prosesnya pasti akan berubah menjadi promotor dan ikut mempromosikan aplikasi ini. Sedangkan untuk apatetik, ya tinggal dilakukan sosialisasi dan libatkan. Sedangkan untuk yang laten yang menolak secara halus, kita tinggal beri arahan, beri motivasi, kita kasih guide untuk pekerjaannya. Ya. Jadi memang ada di pola hubungan, ada di fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Rencana pengembangannya seperti apa agar semuanya bergerak ke promotor. Jadi untuk kepala dinas, untuk kepala bidang, untuk Kasubag, yang perubahan yang diharapkannya adalah tadi mengetahui dan memahami aplikasi yang akan kita kembangkan. Dengan cara bagaimana? Kalau kepimpinan kita lakukan advokasi, kita lakukan sosialisasi tentang apa itu aplikasi Papendak. Sedangkan untuk ketua tim, untuk fungsional, untuk staf, perubahan yang dibutuhkannya, mereka harus tahu, memahami, dan dapat memanfaatkan mereka sebagai user. Maka strategi pengembangannya adalah sosialisasi dan fintech. Jadi nanti ke staf, ke tim itu kita ajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Papendak. Ya. Untuk rencana pengembangan potensi dirinya, ini ada jadwalnya. Mudah-mudahan kita bisa belajar di aplikasi atau di web ASN Berpijak untuk meningkatkan pengembangan diri. Ya. Ada pengembangan integritas, kerjasama, dan pengelolaan perubahan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Selanjutnya terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa kami wujudkan agar dinas kesehatan lebih akuntabel, lebih transparan dalam memberikan pelayanan secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.